jenis MIC terdapat 7 terminal. Yang paling ujung terminal B, kemudian ada terminal L, IG, dan terminal S, kemudian terminal F, P, dan yang belakang terminal E yang terhubung dengan massa. Untuk mengetahui bagaimana cara kerjanya, silahkan pahami pada wiring diagram sistem pengisian dengan IC regulator berikut ini. Ini merupakan sistem pengisian dengan IC regulator tipe MIC atau Monolithic Integrated Circuit. Pada IC regulator terdapat 3 transistor TR1, TR2, dan TR3. Kemudian pada regulator IC tipe MIC ini terdapat 7 terminal, yaitu L, S, IG, B, F, P, dan terminal E. Sebenarnya prinsip kerjanya sama dengan sistem pengisian dengan kontak point atau konvensional, hanya saja pengaturan arus yang ke rotor coil ataupun yang ke lampu tanda pengisian ini diatur oleh transistor, bukan oleh kontak point secara mekanik. Nah, bagaimana cara kerjanya? Untuk memahami cara kerjanya akan lebih mudah, kita harus memahami dulu bagaimana cara kerja dari transistor tersebut, dari transistor ini. Ini ada 2 jenis transistor yang digunakan, yaitu transistor NPN dan transistor PNP. Untuk memahami bagaimana cara kerja transistor, bisa kita lihat pada rangkaian sederhana berikut ini. Transistor punya 3 kaki, yaitu kaki basis, kaki kolektor, dan kaki emitor. Ini merupakan jenis transistor tipe NPN. Jadi pada saat ada arus yang melewati terminal B, maka transistor akan aktif sehingga arus dari terminal C ini akan mengalir ke terminal emitor dan ke massa. Cara kerja dari transistor NPN ini yaitu pada saat saklar belum terhubung, maka arus dari baterai ini akan mengalir ini sampai terhenti di sini. Kemudian selain itu juga ada arus yang mengalir ke beban atau ke lampu dan ke terminal kolektor atau terminal C, dan hanya akan terhenti di sini, tidak akan mengalir ke kaki emitor dan ke massa sebelum ada arus yang dari terminal B ini terhubung dengan massa. Nah, pada saat saklarnya sudah terhubung, maka arus yang tadinya sudah ada di sini akan diteruskan ke kaki B transistor, kemudian ke kaki emitor dan ke massa, sehingga transistor ini akan aktif dan arus yang tadinya mengalir dari terminal C ini akan mengalir ke terminal E dan ke massa, menyebabkan lampu ini akan menyala. Kemudian kita bandingkan dengan transistor tipe PNP. Ini kebalikannya dari tipe NPN. Kalau tadi arus mengalir dari C ke E, kalau yang PNP dari E ke C atau dari emitor ke kolektor. Saat saklar ini belum terhubung, maka arus dari positif baterai yang mengalir ke terminal emitor ini tidak akan terhubung dengan massa, sehingga transistor belum aktif, sehingga tidak ada arus yang mengalir dari emitor ke kolektor, dan lampunya juga tidak akan menyala. Nah, pada saat saklar sudah terhubung, maka arus positif dari baterai ini akan menuju ke
massa, akan menuju ke massa, sehingga transistor akan aktif dan arus dari kaki emitor ini akan mengalir ke terminal kolektor, kemudian ke beban atau ke lampu dan terhubung dengan massa, sehingga lampu ini akan menyala. Nah, ini kurang lebih secara sederhana bagaimana cara kerja dari transistor, sehingga nanti bisa lebih mudah untuk memahami bagaimana cara kerja sistem pengisian dengan IC regulator. Pada saat kunci kontak on dan mesin belum hidup, arus dari baterai akan mengalir ke fuse, kemudian ke kunci kontak dan ke terminal IG, kemudian akan terhubung dengan terminal IG pada alternator, kemudian masuk ke IC regulator atau ke MIC, monolith integrated circuit. Nah, adanya arus yang masuk ke IC regulator ini, maka MIC akan mengalirkan arus ke kaki basis TR1 dan ke kaki basis TR3. Sehingga dengan adanya arus yang mengalir ke kaki basis TR1 kemudian terhubung dengan kaki emitor dan ke terminal E dan ke massa, maka TR1 ini akan aktif. Aktifnya TR1 ini akan menyebabkan arus yang mengalir dari baterai kemudian ke terminal B, kemudian ke rotor coil ini akan terhubung dengan massa. Jadi aliran arus ini dari rotor coil ke terminal F ini, sehingga ini akan terhubung masuk ke kaki kolektor TR1, kaki emitor, dan terhubung dengan massa, sehingga rotor coil ini akan terhubung dengan massa dan terjadi kemagnetan pada rotor coil. Kemudian selain itu, dengan aktifnya TR3, adanya arus yang mengalir pada kaki basis transistor TR3 kemudian ke kaki emitor dan ke massa, ini akan menyebabkan TR3 aktif, sehingga arus yang mengalir ke terminal kunci kontak, setelah kunci kontak kemudian ke lampu tanda pengisian, kemudian ke terminal L, ini akan terhubung dengan massa. Nah, sehingga lampu tanda pengisian akan menyala, sehingga yang akan terjadi pada saat kunci kontak on dan mesin belum dihidupkan, akan terjadi kemagnetan pada rotor coil dan lampu tanda pengisian akan menyala. Jenis MIC terdapat